Bapak dan Ibu untuk masing-masing 5 solusi tersebut. Misalnya ini contoh Ibu memilih solusi di bidang apa nih, misalnya yang punya yang ingin Ibu ajukan. Misalnya dalam energi alternatif, Pak. Mengenai saya buat mengenai pengembangan biomasa, yaitu bekatul atau dedak tadi itu dijadikan kuliner yang sehat, inovasi dari kuliner. Kemudian sudah dipraktekkan di sekolah. Kemudian itu kan kalau dari segi sosialnya, kalau di sini saya buat kalau dari segi sosial, berarti dengan adanya inovatif dari kuliner ini, maka bekatul ini akan menciptakan lapangan kerja baru di lingkungan masyarakat. Baik sekali. Kemudian kalau di bidang ekonomi, dengan adanya lapangan kerja baru, berarti akan membantu perekonomian masyarakat. Betul. Karena kuliner ini mempunyai daya jual yang lebih tinggi. Baik. Kalau dari lingkungan, karena tidak banyak lagi bahan sisa penggilingan padi yang akan dibakar, sehingga bisa mengurangi emisi karbon pada pembakaran sekam. Iya, berarti sudah betul sekali Ibu, benar sekali. Artinya kan satu solusi ini Ibu lihat dari 3 aspek yang luar biasa, komprehensif sekali, betul sekali Ibu. Jadi Ibu jangan ragu untuk melanjutkan, karena cara berpikir Ibu sudah sangat tepat. Ya, jadi inilah cara kita berpikir berkesinambungan gitu. Jadi yang kami ingin munculkan di sini adalah kita punya perspektif bagaimana pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh UNESCO sejak 3 dekade yang lalu itu bisa masuk ke dalam pendidikan. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita mengajukan solusi seperti ini. Jadi anak-anak tidak hanya sekedar mempelajari tentang konsep IPA-nya saja, namun juga cara berpikir IPA-nya itu juga penting. Ya, cara berpikir IPA yang kita akan arahkan di sini adalah cara berpikir yang berkesinambungan. Begitu Bu, jadi betul sekali Bu Fenty. Iya, betul sekali. Jangan ragu untuk melanjutkan Bu. Betul, sudah betul. Gitu Pak. Dan kalau itu Pak, ada satu lagi saya masih bingung Pak mengenai penyerapan karbon ini Pak. Iya. Tolong kasih clue gimana gitu Pak, sosial gitu. Baik, penyerapan. Saya tidak tahu lingkungan Pak. Contoh, Ibu contohnya apa? Boleh, kita ambil contoh Ibu saja. Kalau saya kan ambilnya kita kan ada di sekolah. Berarti kan nyambung dengan kategori pendidikan yang sebelumnya. Kita ingin satu anak satu pohon dibawa ke sekolah, kemudian sekolah berdieta. Kalau pendidikannya seperti itu Pak, cuma kan dilanjut ke penyerapan karbon, berarti kalau sudah ada penghijauan, kalau sudah ada sekolah berdieta, berarti kan ada penghijauan. Kalau dari segi lingkungan, berarti kan komposisi oksigen di udara itu sudah mulai diperbaiki. Tapi yang sosial dan ekonominya, saya belum dapat gambaran Pak. Baik. Nah, jadi Ibu bisa dari sisi ekonomi, misalnya dari sisi ekonomi adalah Ibu menanam pohonnya jenis pohon apa? Oh, gitu ya Pak. Nah, pohon yang produktif misalnya, gitu kan? Misalnya ada yang misalnya pepohonannya yang bisa digunakan untuk sebagai alternatif obat atau alternatif makanan, buah-buahan gitu kan. Nah, itu kan akan muncul tuh sisi ekonomi, sisi sosialnya juga. Sehingga pepohonan itu nanti tidak hanya sekedar tumbuh biasa seperti itu, tapi nanti dirawat. Iya. Kalau kita menanam pohon yang bukan pohon produktif, misalnya gitu ya. Karena ketika sudah menanam kan sudah biarkan saja kan gitu. Tapi kalau pohon yang produktif dia berharap akan muncul sesuatu yang baru. Nah, untuk mendapatkan sesuatu yang mereka bisa manfaatkan, mereka harus merawatnya. Nah, gitu kan. Nanti proses merawatnya itu nanti bisa, misalnya secara sosial kan setiap kelas misalnya memiliki tanggung jawab kepada beberapa pohon.
Nah, nanti bagaimana mereka membagi tugas untuk merawatnya, itu kan dari sisi sosial akan muncul di situ kerjasama dan sebagainya. Dari sisi ekonominya, kemudian hasil dari pohon itu akan mereka jadikan apa di kelas. Misalnya mereka nanti ketika panen, apa namanya, hasilnya itu kemudian mereka olah dijual ke kelas yang lain, misalnya kan bisa begitu. Nah, sehingga nanti itu berkesinambungan, pohonnya tetap ada, terawat, penyerapan karbon secara lingkungan berfungsi, gitu kan, secara sosial dan juga ekonomi ada dampaknya. Bisa Pak. Gitu Ibu. Jadi tidak hanya sekedar pohonnya ini ditanam begitu saja, tapi ya inilah solusi ya. Kalau solusi kan bisa sangat puas, tapi bagaimana cara berpikir solusi ini menjadi berkesinambungan, itu yang penting. Menanam pohon benar, gitu. Tapi menanam pohon jenis apa yang di lingkungan sekolah kira-kira bisa digunakan seperti itu. Tentu kalau menanam di lingkungan jalan beda lagi ya, pinggir jalan dan sebagainya, solusinya pohonnya tentu berbeda lagi. Tapi kalau di lingkungan sekolah kita bisa berpikir seperti itu. Begitu ya? Ya Pak, makasih banyak ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu yang lain ada yang ingin disampaikan? Halo, saya Bu Atika, silakan. Iya Pak, ini kan saya biogas aktif itu biogas sebagai energi alternatif. Di sini saya merasa kesulitan itu Pak, bidang sosial itu kalau biogas itu gimana ya caranya? Biogas sendiri dari apa? Biogasnya dari apa? Dari kotoran sapi Pak. Baik, dari kotoran sapi. Nah, Ibu tinggal di daerah Bu? Tinggalnya di Lampung Pak. Di Lampung. Di sekitarnya ada peternakan sapi itu Bu? Kalau peternakan nggak ada sih, tapi kan sebagian besar penduduknya karena petani, mereka banyak yang punya sapi. Ibu sebenarnya tahu kan kalau mereka di kandang sapi itu kalau konvensional mereka membuang kotorannya itu langsung ke saluran buang ya. Iya. Pari-pari seperti itu ya. Iya. Nah, itu pernah mengalami nggak ketika hujan, air meluap, masuk ke jalanan atau bahkan ke rumah Ibu? Pernah mengalami nggak seperti itu? Oh iya, iya. Artinya secara sosial itu mereka tidak memberikan begitu kan ya, sehingga nanti secara sosial antar tetangga malah jadi ribut kan karena gara-gara itu misalnya. Nah artinya kan sosial dari pembuangan limbah kotoran sapinya tersebut bisa dikurangi dengan cara apa? Kotoran sapinya dibuat saluran khusus untuk disimpan di dalam sebuah tempat yang kemudian diolah menjadi biogas. Gitu Bu. Kemudian nanti kan bisa saja satu satu tempat pengumpulan biogas itu bisa dimanfaatkan oleh beberapa rumah tangga. Nah, mereka tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli bahan bakar untuk memasak. Nah, cara ekonomi kan itu mengurangi beban keluarga yang menggunakan biogas tersebut. Kemudian secara lingkungan, gasnya yang dihasilkan oleh kotoran yang bisa menjadi gas rumah kaca itu berkurang, dampaknya akan lebih banyak memanfaatkan positifnya. Pak, sudah tergambar. Iya. Baik. Sama-sama Mbak Tika, silakan dielaborasi ya Bu ya. Iya Pak. Baik, ada lagi pertanyaan Ibu yang lain, silakan. Baik, waalaikumsalam Bu Pak Rali, silakan. Terima kasih Pak. Ini saya bertanya mungkin hampir sama dengan sebelumnya mengenai energi alternatif. Ya.
Jadi yang saya angkat di sini ini yang sudah konkret, artinya sudah saya laksanakan di rumah, di sekolah. Wah, Itu lampu cahaya surya, Pak. Oke, baik. Oke, yang saya lakukan pertama itu dari pembelian alat untuk menghidupkan dua lampu. Itu saya beli panel surya yang ukuran 10 WP. Itu harganya sekitar 250 ribuan. Dimensinya paling cuma 30 kali 30 cm itu, terlalu besar. Kemudian satu alat lagi itu controller, itu dari panel surya dihubungkan ke situ, kemudian dari controller itu dihubungkan ke aki. Controller juga harganya itu lumayan Pak, 150 ribu. Kemudian aki di sini saya pakai aki bekas, aki bekas tidak cukup satu aki bekas, saya pakai 3 bekas Pak. Karena lebih lagi biayanya lumayan gitu. Aki kering itu bisa 200 ribuan gitu kan. Iya, betul. Tapi dihubungkan ke dua lampu, saya belum pakai inverter Pak. Jadi masih lagi saya pakai lampu LED yang DC gitu. DC langsung ya, oke. Langsung DC. Ada setelah dipasang itu baru setahun lalu Pak saya ini di rumah masih. Nah itu bisa menyala dari maghrib sampai pagi. Jadi itu otomatis. Ketika tidak ada cahaya matahari nyala lampunya begitu ya Pak. Iya betul Pak. Karena pakai controller, kalau pakai dia nggak bisa begitu. Nah yang saya belum nyambung, kalau dihitung secara itu saya ekonomi terus terang tuh malah negatif tuh Pak. Oke. Karena biaya pengeluaran besar. Secara sosial ini ada negatif ada positifnya juga ya Pak. Terutama yang pertama secara sosial itu kebiasaan masyarakat kita pengennya simple. Konteksnya di sini udah mahal-mahal, bisa hidup cuma 2 lampu, kemudian pakai lampu PLN semua beres capek gitu. Itu seharusnya yang harapan saya Pak. Tapi efeknya di sini Pak, di tempat saya, ketika Jabodetabek mati lampu itu secara massal waktu bulan awal tahun 2002 itu lampu mati massal itu. Nah di rumah itu terang sendiri. Dari situ baru masyarakat sekitar tetangga baru kok bisa terang sendiri yang lain pada mati. Baru beli diesel, karena saya nggak ada diesel. Baru itu nanya-nanya sampai ada yang mau dibuatin juga gitu panel surya. Tapi setelah saya kasih tahu harganya segini-segini, akhirnya jadi. Ya, gitu. Itu dari ekonomi sosial minta tolong gimana Pak pencerahannya supaya yang negatif tadi terkesan negatif, tapi kita bisa jadikan solusi yang positif. Ya. Baik, sama-sama Pak. Jadi Pak Nuradi, jadi betul sekali sebenarnya dampak positifnya sudah ada, cara Bapak memunculkan kesadaran juga sudah ada, hanya masalahnya memang bagaimana kita menghitung beban beban ekonominya ya, nilai modal dari energi alternatif tersebut. Sekarang ini Pak, Bapak selama 1 tahun kira-kira berapa biaya yang dibutuhkan untuk menyalakan lampu itu, gitu kan? Kemudian dihitung bandingkan dengan biaya yang Bapak keluarkan untuk membuat sistem tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, berapa lama kira-kira alat ini bisa bertahan? Nah, artinya nanti kan akan sangat kalau hanya dalam pertama saja ya pastilah terasa beratnya apa ya. Nah, tapi berikutnya kan kalau bertahan lama bisa jadi sangat sangat bermanfaat karena Bapak dan Ibu tidak perlu lagi mengeluarkan biaya setelah menggunakan modal tersebut, paling mungkin untuk perawatan, membersihkan atau menguras aki seperti itu kan. Nah, jadi
bisa jadi di situ akan lebih, dan yang menarik lagi tadi dampak yang Bapak ketika terjadi masalah di PLN, Bapak dan Ibu tidak lagi tergantung dengan itu. Nah, dari sisi sosial sebenarnya bisa saja Bapak mengajak untuk misalnya penerangan jalan digunakan itu, sehingga tidak ada lagi biaya yang berlebihan untuk menyediakan penerangan jalan. Bisa jadi seperti itu, sehingga kan orang-orang merasa terbantu dengan penerangan jalan seperti itu. Gitu mungkin Pak Nurani. Jadi secara umum apa yang sudah Bapak lakukan, apalagi sejak ketika ada kondisi pemadaman total itu, Bapak sudah bisa menunjukkan bahwa itu adalah alternatif yang sangat worth it gitu ya, dibandingkan ketika kita harus membeli. Kalau yang lain membeli diesel kan berarti sama nggak pengeluarannya? Nah, itu dia. Dan itu kan hanya sekali saja. Apalagi kalau dia harus menyalakan beberapa hari gitu kan ya, mereka akan lebih tinggi lagi. Tapi kalau dia kan energi alternatif yang bisa dipakai minimal misalnya digunakan untuk penerangan di depan rumah atau di jalan, itu kan sudah menjadi dampak sosialnya juga ada, dampak ekonominya juga ada, termasuk juga pastinya dampak lingkungannya. Begitu Pak Nurani mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak dan Ibu, silakan. Assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam Bu Yeni, silakan. Ini saya berkaitan dengan TA tadi. Ya. Kebetulan untuk energi alternatif itu, saya pilihnya juga biogas gitu. Ya. Cuman apakah di sini nanti, karena kan kemarin jalan-jalan juga sama Bapak, kalau kita jalan sama gitu ya. Ya. Nah, jadi apakah memberikan masalah gitu, karena kan buat kita bosan kita bahasnya itu gitu. Mungkin kalau untuk secara garis besar Pak gitu ya, solusinya mungkin keuntungannya kayak yang di sosial, ekonomi, lingkungan gitu. Ya. Karena itu mungkin kata-katanya beda gitu. Ya. Gimana gitu Pak? Jenis solusinya boleh sama Bu. Jenis solusinya boleh sama. Yang tidak boleh sama adalah persis kata per kalimatnya. Gitu ya. Jadi boleh. Jadi masalah gitu kalau masalah biar kelihatan gitu. Tidak. Artinya memang di situ kan memang solusinya bisa jadi sama karena masalah atau kondisi lingkungannya juga sama begitu Bu ya. Jadi boleh, sangat diperbolehkan. Yang terpenting adalah bagaimana penjelasannya. Karena nanti itu juga di Bapak Ibu di modul 4 nanti akan bertemu dengan tugas membuat balon udara misalnya. Balon udaranya sama kan, gitu. Tapi nanti penjelasannya bisa berbeda, gitu. Atau mungkin pada saat mengerjakan proyek balon udara tersebut, Bapak dan Ibu misalnya ada yang berasal dari daerah yang berdekatan, mengerjakannya secara bersama-sama boleh. Datanya sama boleh, tapi interpretasi datanya, bagaimana menyusun laporannya, itu pasti akan sangat harus berbeda satu dengan yang lainnya. Begitu ya Bu Yeni? Sama-sama Bu Yeni. Silakan ada lagi Bu Waya, silakan mungkin. Sepertinya saya sama dengan Bu Yeni Pak. Oh gitu. Gitu ya Bu Yeni. Boleh. Jadi solusinya sama, yang penting adalah bagaimana Bapak dan Ibu mengelaborasi jenis solusi tersebut berdasarkan perspektif Bapak dan Ibu. Ya. Baik, ada lagi Bapak dan Ibu? Bapak, nanti sebelum acara dimulai. Jadi seperti ya Bapak dan Ibu ya, saya sudah tidak sabar menyusun laporan tugas akhirnya nih. Dan saya sarankan juga pada Ibu laporan tugas akhirnya dibuat sesimpel mungkin saja ya. Jadi tidak perlu kalau untuk saya tidak perlu Bapak dan Ibu membuat kacamata, daftar dan lain sebagainya. Itu udah poin saja apa yang Bapak dan Ibu bisa menunjukkan dari situ, dan mungkin beberapa halaman saja cukup. Ya, yang penting bagaimana Bapak dan Ibu bisa menjelaskan secara komprehensif solusi yang Bapak dan Ibu rancang ajukan. Begitu, Sobat dan Ibu, ada lagi yang ditanyakan? Di kantor gubernur, jadi sambil menunggu beliau nanti bisa di-save-kan dulu atau di. Kalau sudah hening seperti ini, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan ya. Bu Sri, silakan ada Bu Sri. Assalamualaikum Pak. Ya. Waalaikumsalam Bu.
kayak komentarnya, misalnya saya di situ kan sebelum memberi solusi pada misalnya mengenai energi alternatif misalnya kan, Ya, saya kasih kayak pengantar pengertiannya kayak gitu bisa Pak? boleh, silakan saja Ibu. Tapi dibuat komprehensif mungkin saja Ibu ya. Kalau berpanjang lebar, yang penting solusi yang Ibu rancang Ibu ajukan seperti apa. Iya Pak. Makasih Pak. Sama-sama Bu. Baik, ada lagi Bapak dan Ibu yang lain? Ya Pak, ini penghasilannya Pak. Oh, ya, silakan. Berarti dari kelima kategori terus semua berarti kan hampir fokusnya pada lingkungan itu impian satu ramah lingkungan, kemudian mengurangi emisi, Ya. kemudian program itu kan nggak apa-apa ya Pak kalau hampir sama untuk lingkungannya. Ya, pasti lingkungannya relatif akan sama ke arah sana karena tema kita pemanasan global tentang lingkungan gitu ya. Iya. Nah, yang penting itulah kenapa kami memberikan dua aspek lain. Ya, selama ini kita tidak bermasalah dengan mencari solusi untuk lingkungan, tapi kenapa sih solusi tersebut selalu gagal, selalu tidak pernah berkelanjutan? Karena kita hanya memikirkan satu sisi itu saja gitu loh. Itu kenapa kami minta Bapak dan Ibu berpikir sisi lain, aspek lain. Apakah ini akan punya dampak secara ekonomi dan secara sosial? Karena UNESCO bilang kalau kita ingin membuat sebuah program pembangunan berkelanjutan, gitu ya, itu prinsipnya adalah bagaimana kita berpikir secara seimbang antara tiga aspek tersebut. Misalnya nih, ketika kita berpikir bahwa kan yang jadi kontributor utama karbon adalah mobil, kendaraan bermotor. Sudah saja tutup kendaraan bermotor semua pabriknya. Nah, ketika kita tutup, ya secara lingkungan selesai, gitu kan? Tapi secara ekonomi, secara sosial, bagaimana dengan pekerja dan lain sebagainya? Misalnya begitu. Nah, ini kita harapkan bagaimana Bapak dan Ibu nanti sebagai guru profesional itu juga bisa menularkan cara berpikir ini kepada siswanya, sehingga ketika mereka misalnya diberikan proyek oleh Bapak dan Ibu dengan konsep apapun dalam IPA, coba arahkan untuk berpikir secara seimbang antara sosial, lingkungan, dan ekonomi. Gitu ya. Jadi ini yang ingin kita arahkan, bahwa belajar itu tidak hanya sekedar konsepnya, kontennya, tapi juga konteksnya. Nah, ini adalah konteks pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Begitu Bu, secara umumnya ya, Bu Fetri. Ya Pak, makasih ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak dan Ibu, ada yang lain? Masih ada yang mengajar hari ini Bapak dan Ibu? Ada juga yang mengajar? Masih ya. Ya, masih ada yang mengajar, ada yang siang hari ini. Iya Pak. Tidak apa-apa Bapak dan Ibu, jadi terima kasih banyak. Bapak dan Ibu di sini ada yang mengajar di sekolahnya, punya SMP terbukanya nggak, atau di daerah Ibu Bapak? Ada yang punya SMP terbuka di sekolahnya? Tidak ada Pak. Tidak ada ya? Tidak ada ya, baik. Ya, karena kebetulan saya saat ini sedang ikut terlibat dalam menyusun modul pembelajaran untuk di SMP terbuka. Gitu. Jadi mungkin nanti suatu saat kami juga akan butuh akan kami uji cobakan di sekolah-sekolah yang memiliki SMP terbuka. Jadi program ini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Direktorat SMP. Baik, kalau tidak ada masalah, Bapak dan Ibu, ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup. Alhamdulillah. Baik. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini, waktu yang singkat ini bisa menjadi manfaat untuk Bapak dan Ibu. Jadi pada prinsipnya bukan hanya sekedar kontennya Bapak dan Ibu bisa dapat, karena
konten bisa Bapak dan Ibu bangun, namun cara berpikir yang kami simpan dalam tugas akhir ini mudah-mudahan bisa memberikan perspektif baru ketika Bapak dan Ibu memberikan tugas pada peserta didiknya nanti. Ya, jadi itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu senantiasa diberi kelancaran dan senantiasa selalu jaga kesehatan selama proses kegiatan berbagi ini ya Bapak dan Ibu. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Silakan bisa setelah ini Bapak dan Ibu bisa melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama Bapak dan Ibu. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Saya izin ya. Oke.